Tepat di tanggal 29 September 2022, Meksiko benar-benar dibikin geger bre. Bukan karena kartel saling tembak-tembakan di jalanan atau penangkapan besar-besaran ya, tapi karena sekelompok hacker internasional ngerilis 6 terabyte data rahasia dari pemerintahan Meksiko. 6 terabyte. Itu kalau dikonversi ke video lu bisa nonton film kartel nonstop sampai ubanan anjing. Nah, dari semua data-data rahasia yang bocor itu, ada satu hal yang langsung nyedot perhatian publik lebih dari yang lain, yaitu buku aturan emas para hitman kartel. Dan percaya dah, isinya itu lebih gila dari yang lu bisa bayangin. Buku ini pertama kali itu diumumin ke publik sama jurnalis terkenal yaitu Carlos Loret de Mola lewat siaran berita. Dia bilang kalau gua dapat bocoran data gede banget dari Kementerian Pertahanan Nasional Meksiko. Dan ternyata data itu bukan cuman soal aturan kartel doang. Isinya tuh juga nyebut-nyebut keterlibatan militer Meksiko sama organisasi kriminal, kasus kekerasan seksual di pasukan tentara, sampai targetin kelompok feminis yang dianggap ngancem kartel. Tapi ya dari semua itu publik malah fokus ke satu dokumen aneh ini, yaitu buku panduan khusus, buku panduan aturan hitman. Menurut hacker yang ngebocorin grup yang namanya Guacamaya, buku ini diambil dari 4 anggota Gulf Cartel yang ditangkap tahun 2021 bre. Bukunya simple, covernya tuh cuman ada gambar siluet negara bagian Tamaulipas dan tulisan Regulation 19. Tapi jangan salah, isi di dalamnya tuh serius banget. Di halaman pertama itu langsung dibilangin kalau setiap anggota wajib patuh pada prinsip-prinsip ini dan siap berkorban sampai titik darah penghabisan. Dari kalimat itu aja kita tahu emang kalau kartel ini mainnya gak setengah-setengah gitu bre. Aturan ke-19 contohnya, ini salah satu yang paling brutal. Bunyinya itu, prioritas utama akan diberikan terhadap bantuan atau keadaan darurat yang dialami oleh komando tertinggi, mengesampingkan tugas-tugas lainnya. Intinya sih gini, kalau bos besar alias high command dalam bahaya atau butuh bantuan, semua tugas lain itu dilupain dulu. Fokus utamanya cuma satu, yaitu ngelindungin bos elu, walaupun elu mesti mati sekalipun. Jadi misalnya lu lagi konvoy nih sama salah satu gembong besar terus disergap kan sama militer, ya lu gak boleh panik, gak boleh kabur, gak boleh mikir diri sendiri. Lu harus jadi tameng hidup, tameng manusia buat si bos lu. Bahkan kalau ada pertolongan medis pun, bos duluan yang harus dirawat, hitman-nya belakangan. Jadi jangan heran kalau tiap ada serangan yang tewas itu para hitman receh-recehannya gitu kasarnya, sedangkan bosnya itu selamat dan bisa cabut dengan enteng karena udah ada aturannya emang bre. Terus lanjut ke aturan nomor 18, ini soal pengkhianatan. Siapapun yang mengetahui adanya serangan terhadap kepentingan kartel namun tidak melaporkan atau membela akan dihukum seolah-olah dialah pelaku serangan tersebut, serta dianggap telah mengkhianati kepentingan organisasi dalam bentuk apapun. Jadi kalau ada serangan ke kepentingan kartel dan lu tahu tapi lu kagak ngelapor ke atasan lu bakal dihukum sama kayak lu yang nyerang gitu, seolah-olah lu yang ngerancang penyerangan ini. Jadi diem doang itu sama aja kayak nusuk dari belakang. Di dunia kartel, diem itu jatuhnya bukan emas, diem itu peluru. Lu pasti pernah dengar kan cerita soal Felix Games Garcia dan sepupunya Barnabas Games Castro. Mereka ini dulu kerja buat kartel Sinaloa bre, tapi akhirnya dibantai dan dibunuh di depan kamera. Alasannya ya pengkhianatan gitu. Dan kalau mereka itu anak buah Gulf Cartel, udah jelas nasibnya sama juga. Mungkin kalau El Chapo dulunya bukan bos gede tapi cuman hitman doang di era Guadalajara kartel, di mana kartel dia sebelumnya itu, dia juga bisa aja dibantai karena dianggap berkhianat ke jaringan lain. Karena emang dunia kartel itu nggak ada ampun-ampunnya bre. Lanjut ke aturan 17, ini ngomongin soal gaji. Setiap anggota menerima gaji yang digunakan untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, ia wajib mengerahkan tenaga dan kehendaknya demi kepentingan kartel. Yap, para hitman ini ternyata dapat gaji, dan karena gaji itu mereka wajib loyal dan kerja sepenuh hati buat kartel. Gua tahu yang lu pikirin kan, emangnya dibayarnya berapa sih?
Nah ini dia yang bikin sakit kepala bre. Games Garcia waktu diwawancara sebelum dieksekusi bilang kalau dia ini cuma dapat $21 buat setiap kerjaan penyelundupan. $21 bre. Itu bahkan gak cukup buat beli bensin motor zaman sekarang gitu untuk sebulan. Tapi di Meksiko dengan kemiskinan yang merajalela, angka sekecil itu udah bisa jadi harapan buat ribuan anak muda. Statistik nunjukin ada lebih dari 52 juta warga Meksiko yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar 450 ribu orang kerja buat kartel tiap tahunnya. Dan itu belum seberapa. Julio Santana, pembunuh bayaran legendaris yang aku udah bunuh lebih dari 500 orang, katanya cuma dibayar $70 buat satu nyawa. Lu bayangin, nyawa manusia ini bukan nyawa kambing ini, bukan korban. Harga warteg 2 minggu anjing, $70. Tapi tetap aja selama masih dibayar seberapapun kecilnya, para sikario ini harus nurut. Nggak ada alasan, gaji kecil bukan berarti boleh males, apalagi ngecewain kartel. Lu tanda tangan kontrak darah soalnya, bukan kontrak kerja biasa ya kan. Aturan nomor 16 ini keras banget bre. Segala bentuk pemberontakan, pembangkangan, atau pengkhianatan akan dihukum berat sesuai perintah dari komando tertinggi. Dan ini bukan ancaman kosong doang. Buktinya, cek kejadian tanggal 12 Juni 2022. Waktu itu ada seorang sikario bernama Jose de Jesus yang kerja buat kartel gabungan bernama United Cartels di daerah Periban, Michoacan, Meksiko. Bosnya itu adalah seorang gembong narkoba yang ditakutin banget, yaitu Enrique Chavez Barragan alias Guido of the Kings. Nah, si Jose ini ketahuan ngerencanain kudeta bareng beberapa anak buahnya, pengen ngerebut posisinya si Guido. Dan sebagai balasan, Guido ngerancang pembalasan yang levelnya psikopat banget. Jadi pagi-pagi Guido tuh nyuruh si Jose ini buat bersihin kandang harimau peliharaannya. Kayak tugas iseng doang gitu kan. Ya udahlah, bersihin kandang doang. Tapi ternyata ini jebakan maut. Begitu Jose masuk kandang, si harimau langsung nyamber, kayak lagi disuguhin stik hidup. Jose diterkam, dicabik, dan ya lu bisa bayangin sendiri lah ya. Dan lebih gila lagi, Guido ngerekam semua kejadian itu sambil Jose nangis-nangis minta tolong. Literally disiksa sampai mati bre. Karena emang gak langsung mati pas diterkam sama harimau itu. Beberapa hitman lain itu sempat nyoba buat bantuin narik dia keluar, tapi udah telat. Darahnya keburu ngalir kemana-mana dan Jose tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Nih kalau lu mikir hidup sebagai hitman itu seru dan penuh aksi, coba pikir 2 kali atau 1000 kali dah. Karena lu bikin kesel atasan lu, itu bisa dapat hukuman sesadis ini. Lanjut ke aturan nomor 15, ini soal mulut. Semua anggota dilarang memberikan informasi tentang organisasi atau misi yang dipercayakan kepada orang-orang di luar sistem yang sama. Intinya sih, tutup mulut lu rapat-rapat. Bahkan kalau lu disiksa, dipukulin, digantung terbalik sambil dengerin lagu dangdut 10 jam, lu tetap kagak boleh ngomong. Makanya tiap ada eksklusif interview sama mantan anggota kartel, pasti mereka pakai topeng. Suaranya tuh dimodulasi kayak robot atau penjual borak. Dan tempatnya jadi gelap banget juga. Kadang sampai kita mikir ini tuh beneran orang atau cuman aktor. Tapi ya itu dia, identitas itu adalah nyawa. Dan jangan lupa juga, ini juga kenapa snitch alias tukang cepu, tukang adu, itu punya umur yang lebih pendek dari susu kotak yang lupa dimasukin ke kulkas. Lu buka mulut, otomatis lu jadi target, mau dipenjara atau program perlindungan saksi sekalipun. Aturan ke-14 juga kagak kalah ketat, yaitu jika komando menunjuk manajer kedua atau sementara, maka ia harus ditaati seolah-olah perintah itu berasal dari komando utama dan dipatuhi secara penuh. Gampangnya gini, lu tuh gak bisa milih bos lu sendiri. Kalau atasan lu diganti, ya lu ikut aja, gak ada drama. Misalnya waktu El Chapo ditangkap untuk ketiga kalinya dan dikirim ke Amerika tahun 2016, yang langsung gantiin posisinya itu anaknya sendiri, Ovidio Guzman Lopez. Dan walaupun mungkin ada beberapa anggota kartel yang ngerasa, lah ini mah bocah, baru kemarin sore juga nih kayaknya lahir, tetap aja mereka harus tunduk. Karena aturan itu udah jelas, lu gak boleh ngeyel. Yang penting siapapun yang duduk di kursi komando, lu wajib turutin aja gitu. Suka nggak suka itu bukan urusan lo. Nah selanjutnya yang mau gue bahas di sini yaitu aturan ke-13, dan percaya atau enggak, ini salah satu yang paling manusiawi dari semuanya. Isinya itu tentang dilarang mengganggu atau meresahkan ketenangan warga sipil atau melakukan tindakan arogan dengan menyalahgunakan sumber daya yang diberikan oleh kartel. Gokil nggak ya? Hitman dengan kode etik ya kan?
Tapi ya meskipun aturannya begitu, kenyataannya kadang beda bre. Emang sih banyak kartel yang klaim mereka tuh nggak nyentuh warga sipil. Bahkan si GNG, salah satu kartel paling brutal di Meksiko, berkali-kali bilang mereka ini cuma nyerang pejabat korup dan musuh kartel. Tapi tetap aja kalau misal lu lihat di lapangan, warga sipil tetap jadi korban. Kadang emang warga sipil tuh cuman ada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Contohnya waktu Los Zetas keluar dari Gulf Cartel tahun 2010 dan mulai bikin onar, atau perang mereka ngelawan agen-agen Amerika Serikat yang udah mulai dari 1999. Dan begitu perang terbuka dimulai, nggak peduli siapa elu, entah elu tukang jualan pinggir jalan, anak sekolahan, atau ibu rumah tangga, lu bisa aja jadi korban cuman karena lewat di area yang lagi panas-panasnya. Jadi ya meskipun di atas kertas ada aturan buat ngelindungin warga, dunia kartel itu jauh dari kata hitam putih. Semuanya tuh abu-abu, atau lebih tepatnya merah darah. Aturan nomor 12 ini langsung ngomongin soal kepatuhan. Anggota manapun yang mencari-cari alasan untuk tidak memberikan bantuan yang dibutuhkan atau diminta oleh komando hierarkis atau rekan dalam situasi kritis akan dihukum berat. Intinya sih kalau atasan lu minta bantuan apapun bentuknya, lu nggak boleh ngeles, nggak boleh ada alasan sakit perut lah, nggak sempet lah, atau bahkan alasan moral kayak gua nggak tega. Karena di dunia kartel kalau lu disuruh melarutkan mayat misalnya dalam asam gitu, atau disuruh nembak anak kecil karena dia lihat yang nggak seharusnya, ya lu cuma punya dua pilihan, ngelakuin atau kena sanksi yang lebih serem dari tugas awalnya. Dan sanksinya ini bukan skorsing atau dipotong gaji bre, tapi ya kayak potong jari, cabut mata, atau diseret ke tempat sepi dan gak balik lagi. Jadi ya mau lu punya prinsip hidup sekeras batu, ujung-ujungnya yang bertahan di dunia ini cuman yang bisa matiin nuraninya. Nah sekarang aturan nomor 11 ini tuh soal fisik dan mental. Semua anggota wajib menjaga kondisi fisik dan mental yang baik, serta menanamkan disiplin agar selalu siap menjalankan misi apapun. Dan ini masuk akal banget. Ngebunuh satu orang aja bisa bikin hidup orang tuh jadi berantakan psikologinya gitu. Tapi kan para sikario ini mereka ngelakuin itu kayak makan pagi gitu, kayak sarapan. Bom meledak, orang hancur, darah di mana-mana, dan mereka harus tetap jalan seolah-olah itu bagian dari rutinitasnya. Tapi tetap aja dampaknya tuh nggak bisa bohong. Banyak dari mereka yang akhirnya ngalamin paranoid takut, halusinasi, sampai keinginan bunuh diri. Otak mereka tuh kepenuhan sama dosa dan trauma, tapi nggak boleh kelihatan karena kalau mereka tiba-tiba linglung pas lagi ada penyergapan, bisa-bisa komandannya yang mati. Dan itu artinya mereka juga bakal nyusul dalam kondisi yang jauh lebih menyakitkan. Fisik juga penting, lu luka, lu obatin, lu ditembak, jangan manja. Karena besok mungkin udah harus perang lagi. Nggak ada waktu buat drama, nggak ada waktu buat dirawat lama-lama. Ingat kalau lu itu bukan tentara resmi yang punya cuti dan pengobatan standar. Lu ini prajurit bayangan yang hidup dalam mode siaga 24/7. Masuk ke aturan nomor 10, ini tuh ngomongin soal hal-hal kecil yang ternyata sangat penting. Yaitu bunyinya harus tepat waktu dalam setiap perintah, serta menjaga dan merawat semua sumber daya di bawah perlindungannya, baik itu material, peralatan, senjata, kendaraan, kantor, maupun komunikasi radio, agar selalu dalam kondisi optimal. Kayak datang tepat waktu atau jaga alat dan barang-barang kartel, biarpun kelihatannya sepele, tapi ini tuh kayak fondasi dari struktur organisasi yang berjalan. Soalnya gini, kalau lu nggak bisa disiplin buat hal-hal kecil aja, gimana lu bisa diandelin pas serangan militer tiba-tiba datang? Dan iya, sejarah udah buktiin gitu. Gulf Cartel pernah kehilangan bos besar mereka, Osiel Cardenas Guillen, gara-gara kelengahan yang awalnya kecil-kecilan gitu. Gagal komunikasi, telat backup, peralatan gak siap, semua hal remeh yang akhirnya bikin mereka kalah dari Los Zetas. Jadi kalau lu dikasih senjata, mobil, atau bahkan alat komunikasi, lu rawat itu kayak nyawa lu sendiri, karena bisa aja besok nyawa lu literally bergantung dari barang itu. Lalu kita masuk ke aturan ke-9 yang ini agak beda, lebih ke penampilan dan attitude. Harus selalu tampil bersih, berpakaian dengan layak, baik dengan pakaian sipil atau seragam, dan menjaga pakaian dalam kondisi sempurna. Dilarang berbicara tidak pantas atau menggunakan kode di tempat umum atau menarik perhatian, karena setiap anggota mewakili kartel dan harus mengutamakan tujuan kartel di atas segalanya, dari organisasi hingga personel. Gue tahu ini agak absurd, kayak masa sih pembunuh bayaran disuruh bikin OOTD, tapi ini penting banget bre buat penyamaran. Di tengah hiruk pikuk kota Meksiko, para sikario ini harus bisa menyamar jadi orang biasa. Bukan kayak di film yang suka muncul bawa senjata, tapi lebih kayak pegawai minimarket yang kelihatannya tuh gak bahaya.
Tujuannya jelas, biar nggak ditangkap polisi, nggak ditandain kartel lawan, dan nggak nimbulin panik. Lu harus bisa jadi invisible walaupun punya kemampuan ngebunuh satu desa. Dan ini bukan teori doang gitu, bukti nyatanya banyak. Pernah ada video body cam polisi yang ngeberhentiin mobil biasa di jalanan. Isinya ternyata adalah orang yang kelihatannya itu polos, sopan, kalem, tapi begitu diselidiki, ternyata dia pentolan MS-13, geng pembunuh paling sadis se-Amerika Latin. Lu lihat aja gitu kan jadinya, penampilan tuh bisa nipu. Dan itu adalah senjata utama mereka. Di jalanan Meksiko bisa aja lu pas-pasan sama orang yang barusan ngebunuh 3 orang, tapi lu gak akan pernah tahu. Terus masuk ke aturan nomor 8, ini tuh langsung ngomongin satu hal, yaitu tentang patuh total. Semua anggota harus mematuhi dan menegakkan perintah yang dikeluarkan oleh komando, serta menerimanya dengan bermartabat secara material maupun moral. Lu disuruh apapun, lakuin, tanpa debat, tanpa ngeles. Gak peduli itu tugas moral, amoral, atau gak masuk akal. Banyak banget contoh di masa lalu ketika anggota kartel malah jadi buron hanya karena satu hal, yaitu nolak perintah. Dan itu pun bukan nolak terang-terangan, kadang cuman karena telat dikit atau ngasih ekspresi gak srek gitu. Itu udah cukup buat bikin lo diincer balik. Makanya banyak dari mereka yang mending ngelakuin tugas paling sinting daripada harus berurusan sama komando yang ngerasa dilawan. Lu disuruh jadi bomber bunuh diri, lakuin. Lu disuruh nyeret mayat temen lu ke tong asam, lakuin juga. Karena kalau kagak, hukumannya bisa lebih kejam daripada misi aslinya. Dan yang paling ngeri, kontrol ini tuh gak berhenti walaupun lu udah di penjara. Hitman kartel itu bisa tetap dikendaliin dari balik jeruji, lewat pesan, lewat kunjungan, bahkan lewat sinyal-sinyal tangan. Lu pikir masuk penjara artinya bebas dari tugas? Di dunia mereka, itu artinya lu jadi pion yang gampang disuruh, karena lu gak bisa kabur kemana-mana. Sistemnya ketat dan loyalitas lu udah dianggap final sejak lu gabung. Lu dianggapnya udah jual jiwa, badan, sama nurani lo buat organisasi. Dan itu bukan sekedar kiasan. Nah, aturan nomor 7 nih agak beda. Bukan buat hitman, tapi buat para komandan. Isinya tuh kayak catatan HRD versi kartel gitu. Setiap anggota yang memiliki wewenang harus mengenal bawahannya, asal-usul mereka, mentalitas, kelebihan dan kekurangan mereka, serta memiliki inventaris terkait personel, peralatan, dan sumber daya yang dimiliki. Ini tuh bukan cuman buat gaya-gayaan pemimpin, tapi karena struktur kartel itu dibangun dari hubungan yang rapat antara bos dan anak buahnya. Kita ambil contohnya tuh El Chapo. Kenapa dia bisa segede itu? Karena dia ngerti siapa yang bisa dia andelin. Dia rekrut tuh orang-orang yang cocok sama visinya kan. Dan kalau ada yang gak nurut, ya hilang gitu, nggak pakai lama. Sama halnya kayak El Mencho, dia tuh bisa bikin CGNG dari nol karena dia ini jago banget baca karakter orang. Dia tuh rekrut mantan tentara dan polisi yang kecewa sama sistem. Dia ngelatih mereka jadi pasukan elit versi jalanan. Bukan gua muji mereka ya, jangan salah paham gitu. Tapi kita harus akui skill mereka dalam ngebaca dan ngatur anak buah itu emang kunci kenapa mereka bisa tahan lama di puncak gitu. Lanjut ke aturan 6, ini tuh agak teknis tapi esensial. Terdapat hubungan subordinasi antara anggota dengan pangkat atau hierarki yang sama selama mereka memiliki penugasan komando. Dalam struktur kartel bisa aja ada 2 orang yang punya pangkat sama, tapi kalau satu dari mereka punya penugasan komando, maka dialah yang punya kuasa. Simpelnya sama-sama letnan, tapi yang dikasih misi jadi penanggung jawab, otomatis jadi atasan kan. Dan elu harus nurut, kalau enggak ya chaos. Dan sayangnya chaos itu sering banget kejadian. Contohnya itu waktu bos besar mereka ditangkap atau tewas. Para komandan kecil yang levelnya setara itu mulai ribut nyari posisi teratas. Dan dari situ biasanya kartel pecah. Muncullah faksi-faksi baru ya kan. Dan lahirlah perang baru. Jadi ya aturan ini tuh kayak semacam tali pengikat struktur gitu. Tapi begitu talinya putus, hancur semua udah. Nah, aturan nomor 5 ini agak beda rasanya, yaitu lebih ke etikanya. Dilarang berbicara buruk tentang atasan. Jika ada keluhan harus disampaikan kepada pihak yang dapat menyelesaikannya, dan tidak boleh menjadi contoh buruk dengan menyebar gosip. Tapi ya lu tahu sendiri kan, ini tuh kartel gitu, bukan kantor startup. Di dunia ideal, keluhan itu memang disampaikan ke atasan dan diselesaikan baik-baik. Tapi di dunia kartel, satu bisikan negatif aja bisa jadi alasan elu buat dikubur hidup-hidup. Masalahnya itu ada aja anggota yang gak bisa jaga mulutnya. Mereka tuh ngerasa udah berjasa, udah banyak nembak orang, jadi mulai arogan gitu. Mulai ngomong ke orang luar, mulai pamer-pamer soal internal. Dan disitulah malah petakannya dimulai. Ada juga yang coba-coba main drama, bikin kontroversi buat nyari perhatian. Padahal itu ngerusak reputasi organisasi.
Lu bayangin lagi masa tenang, gak ada serangan dari polisi, tiba-tiba ada satu orang yang nongol di publik dan ngasih informasi ngawur cuman demi pengakuan. Dan akhirnya bukan cuman dia doang yang celaka, tapi satu jaringan bisa ikut kebakar. Mereka bilang gitu, apa gunanya gabung kartel tapi malah nyeret nama kartel lo sendiri ke lumpur. Dan ya memang kedengarannya absurd gitu, tapi itu realitasnya. Bahkan di dunia sebrutal kartel, lu tuh harus punya loyalitas brand, karena citra itu memang penting, bahkan buat organisasi kriminal sekalipun. Aturan nomor 4 ini intinya tuh soal rantai komando. Perintah akan dikeluarkan oleh atasan sesuai dengan kode organisasi, dan hubungan subordinasi harus dijaga antar tingkatan hierarki atau komisi. Gampangnya, lu itu nggak bisa asal ambil tindakan tanpa restu dari bos lu. Ini tuh juga kenapa tiap kali CGNG nyerang, El Menco selalu disebut-sebut walaupun dia kagak ada di lokasi. Karena semua orang tahu dia mungkin gak narik pelatuknya langsung, tapi dia yang ngeluarin perintahnya. Dan begitu lu ngeluarin perintah dalam dunia kartel, lu sama aja sama kayak orang yang ngebom itu sendiri. Itu juga jadi alasan kenapa pihak berwenang selalu nargetin orang-orang paling atas dulu. Bukan karena mereka yang paling brutal di lapangan, tapi karena mereka yang ngatur irama kekacauan dari balik layar. Dan buat para hitman, jangan mimpi kalau lu bisa mulai perang sendiri cuman karena lu lagi marah atau ada dendam pribadi. Lu berani nyentuh kartel lain tanpa izin komando, lu mati. Bukan karena musuh, tapi karena teman sendiri. Dunia mereka tuh keras gitu, tapi rapih. Dan kalau lu nyentuh satu batu tanpa izin, bisa bikin satu gunung runtuh di atas kepala lu. Masuk ke aturan 3, ini tuh soal eksekusi. Perintah harus dilaksanakan dengan tepat dan cerdas, tanpa penundaan atau gosip. Anggota hanya boleh meminta klarifikasi jika perintah terasa membingungkan. Perintah tuh bukan bahan diskusi, bre. Lu disuruh bunuh orang, lu gak bisa jawab, tapi gue lagi galau bos. Gak bisa gitu. Gak ada waktu buat drama. Satu-satunya alasan lu boleh nanya adalah kalau lu bener-bener gak paham. Tapi kalau lu mulai banyak tanya yang gak penting, atau lebih parah lagi ngebocorin infonya ke orang lain, ya lu udah tanda tangan surat kematian sendiri ibaratnya. Dan kalau lu gagal, nggak ada second chance gitu, nggak ada kesempatan kedua. Banyak cerita tentang anak buah El Chapo yang saking takutnya dihukum karena gagal misi, mereka malah lebih milih nyerah dirinya ke polisi. Lu bayangin tuh, mereka lari ke penjara bukan buat bebasin diri, tapi buat nyelamatin diri dari bosnya sendiri. Aturan nomor 2 mulai ngomongin soal filosofi. Prinsip disiplin adalah kewajiban dan ketaatan. Memimpin adalah kehormatan, tetapi orang yang tahu cara menaati akan lebih baik dalam memimpin. Ini bukan sekedar omongan pemanis, ini adalah napasnya organisasi. Semua aturan yang kita bahas sebelumnya itu akar-akarnya tumbuh dari prinsip ini. Dan kalau lu gak ngerti prinsip ini, lu gak bakal pernah bener-bener jadi bagian dari kartel. Gulf Kartel bangun kekuasaan mereka bukan cuma karena duit atau kekerasan, tapi karena sistem. Mereka tuh lebih milih diplomasi ketimbang baku tembak, sampai waktunya tiba buat nunjukin taring mereka. Dan waktu itu datang, mereka kagak ragu. Mereka udah siap dari awal, karena semua orang di dalamnya tahu satu hal. Nurut itu bukan kelemahan, nurut itu survival. Dan akhirnya kita sampai di aturan nomor 1. Disiplin harus bersifat tegas, kuat dan beralasan. Diterapkan oleh seorang atasan kepada bawahannya dan rekan-rekannya. Ini tuh kayak pondasi bangunan neraka yang mereka sebut organisasi itu. Disiplin bukan cuma buat ngerapihin barisan, tapi buat ngejaga agar sistemnya itu tetap hidup. Karena kartel itu bukan geng biasa. Mereka tuh butuh ketertiban yang sekuat kekacauan yang mereka ciptain. Peran komandan di sini tuh penting banget. Mereka tuh bukan cuma tukang perintah, mereka juga harus jadi contoh. Perintah mereka harus logis, tepat, dan punya arah. Karena kalau atasan mulai ngaco, kacau semua udah anak buahnya itu kan. Tapi aturan ini juga bilang, disiplin itu bukan cuma dari atas ke bawah. Antar sesama anggota juga harus saling jaga. Lu gak bisa jadi berandal egois sendiri yang sibuk main sendiri gitu. Bahkan si pembunuh berdarah dingin pun harus ngerti, tanpa aturan mereka semua cuman sekumpulan pembantai liar yang bakal saling makan satu sama lain. Jadi kabarnya dokumen ini tuh dibuat sama kelompok bernama Los Escorpiones alias The Scorpions, salah satu sel penting dari Gulf Cartel. Mereka ini tuh bukan sembarangan, bre. Mereka tuh punya jejak di berbagai negara bagian di Meksiko, tapi markas besarnya itu kebanyakan di Tamaulipas. Dan itu juga ngasih petunjuk kenapa di sampul buku aturannya itu ada gambar kalajengking dan peta Tamaulipas. Semuanya tuh nyambung. Kuat kemungkinannya emang buku ini ditulis dan diedarin pertama kali di sana. Tapi yang bikin orang-orang makin mikir itu bukan cuma dari simbol-simbolnya, tapi dari struktur aturannya. Kalau lu perhatiin dengan
seksama, banyak banget aturan yang gaya penulisannya tuh kayak kutipan dari buku pelatihan militer gitu. Mulai dari disiplin, rantai komando, loyalitas mutlak, sampai kelarangan bicara sembarangan. Dan dari situ muncul dugaan, bisa jadi dokumen ini itu bukan sekedar inisiatif kartel, tapi ada campur tangan mantan personel militer di dalamnya. Spekulasi makin liar waktu data bocoran ini rilis. Banyak yang percaya kalau orang-orang yang bikin buku ini dulunya bagian dari angkatan bersenjata Meksiko yang entah pensiun, keluar, atau disuap buat nyebrang ke dunia kartel. Dan mereka bawa semua ilmunya ini ke dalam organisasi kriminal. Jadi jangan heran kenapa Gulf Cartel ini bisa kelihatan begitu tertibnya di tengah kekacauan. Mereka bukan cuma punya senjata, tapi juga punya strategi. Karena kalau lu mikir, ini tuh bukan cuma sekedar aturan buat ngatur anak buah. Ini tuh kayak semacam kode etik versi kartel gitu, yang dibuat untuk ngebentuk para sikario. Jadi pasukan setia, tunduk, dan siap mati kapan aja. Tujuannya jelas, biar mereka ini nggak cuma nembak atas perintah, tapi juga mikir dan bergerak kayak unit militer beneran. Dan sayangnya berhasil. Gulf Cartel bisa bertahan selama ini bukan karena jumlah orangnya aja, tapi karena cara mereka ngejaga struktur internalnya. Tapi ya sebrilian apapun sistemnya, tetap aja yang dijalanin ini kan di dunia neraka. Soalnya pada akhirnya kita harus tanya satu hal, emang sepadan bre? Lu rela dipaksa hidup dalam kepatuhan mutlak, siap dihukum sadis kalau salah langkah, bahkan disuruh mati kalau perlu? Semua itu buat apa gitu? Buat nama kartel, buat beberapa peso, buat status palsu yang lu bawa cuman sampai lu ditembak polisi atau dikhianatin temen sendiri. Karena sekuat-kuatnya buku aturan ini, satu hal yang gak bisa dijamin adalah kelangsungan hidup lu. Dunia mereka kan penuh darah, penuh pengkhianatan, dan lu cuman bagian kecil dari mesin yang bisa diganti kapan aja. Jadi meskipun lu bisa jadi hitman paling disiplin sedunia, pertanyaannya tuh tetap sama, buat siapa lu ngelakuin semua ini? Dan jujur aja, setelah ngebaca seluruh isi dokumen ini, gue ngerasa jawabannya jelas. Gak ada satu hal pun di dunia ini yang bikin hidup sebagai hitman Gulf Cartel itu jadi pilihan yang masuk akal. Karena bahkan dengan semua peraturan, struktur, dan etika militer yang mereka bangga-banggain, pada akhirnya semua orang di sistem itu cuman ngitung hari sampai waktunya ditembak, diseret, atau disiksa sampai mati. Oke bre, gitu aja buat video gue kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Kita udah ngebahas soal aturan-aturan yang dipakai sama Gulf Cartel dan akhirnya rilis dan disebarin sama salah satu jurnalis di Meksiko. Oke, gitu aja buat video gua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.